Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kelompok kami, kelompok 3, akan memperlihatkan bagaimana cara kelompok kami ini akan mengelola proyek pengembangan aplikasi dengan menggunakan Taiga sebagai project management tool. Nah, bisnis case yang kelompok kami pilih ini adalah pengembangan aplikasi Smart Queue Management untuk klinik. Nah, dengan tujuan aplikasi ini adalah membantu pasien untuk mengambil nomor antrian secara online agar lebih efisien dan tidak perlu menunggu lama di lokasi klinik. Nah, dalam proyek ini kami beranggotakan 5 orang. Halo, saya Liu sebagai project manager. Saya Anissa Nurul Faiza. Di sini saya sebagai sistem analis. Vildan sebagai UI UX designer. Halo semuanya, saya atas nama Gilang sebagai front end. Halo, saya Alia sebagai backend developer. Jadi sebagai seorang project manager, tentu saya akan menunjukkan dalam proyek ini saya akan menunjukkan bagaimana kami kami ini membuat project, membuat user story, membuat task untuk setiap role setelah mengatur workflow di Taigana ini, teman-teman. Jadi langsung kita mulai dan membuat new project sini. Lalu saya memilih tipe project ini itu Kanban karena ini mudah digunakan dan visualnya sederhana. Project manajernya itu new project. Deskripsinya mungkin kita tuliskan tujuannya yaitu membantu pasien dan secara online. Oke, kita privat agar yang bisa masuk itu di dalam proyek kita ini hanya rekan-rekan kita saja dan kita create project. Kita tunggu. Oke, di sini sudah ada project yaitu Smart Queue Management Project. Kita Kanban dan kita mulai selanjutnya yaitu setelah projectnya selesai kita buat, kita memasukkan anggota tim ke dalam project, teman-teman. Ini kita mulai setting member dan kita di sini ada new member. Oke, kita tuliskan nama emailnya untuk memasukkannya ke dalam project. Sini contohnya Anissa Aisyah.com. At, oke, di sini kita choose role design. Oke, terus let's collaborate. Oke, kita invite. Oke, sudah teman-teman. Jadi kita sudah memasukkan ke dalam project. Tinggal tunggu dia untuk ACC seperti itu. Selanjutnya kita bisa memasukkan anggota kelompok yang lain dengan cara yang sama. Kita new member, terus nantinya kita masukkan nama emailnya. Ya, jadi semuanya di sini sudah masuk ya teman-teman. Semua sudah saya add sebagai member. Selanjutnya di Kanban di sini kita akan membuat sebuah user story, teman-teman. Nah, di dalam user story ini adalah fitur yang ingin kami bangun dengan title fitur dan online. Mungkin sebagai pasien saya ini secara semoga saya dokter
Wah, mengan- Oke, jadi kita create dulu. Selanjutnya kita masuk kembali ke sini dan nah di sini kita loading dulu, nah di sini kan ada teks. Dimulai di sini kita menuliskan teks untuk setiap role-nya seperti itu. Misalnya satu di sini. Jadi nantinya ini dalam satu user story ini teman-teman akan ada 5 task, satu satu untuk masing-masing anggota tim seperti itu. Misalnya untuk analis, untuk ini untuk analis eh, menganalisis kebutuhan sistem untuk pembuatan nomor antrian. Oke, sini saya save. Dan saya assign. Nah, saya assign ke Anissa. Oke, seperti itu. Jadi nantinya Anissa ini akan mendapatkan task ini teman-teman. Sebelum itu kita masukkan dulu mereka ke sini. Kita masukkan juga di dalam sini agar mereka bisa mendapatkan project. Nah, seperti itu. Oh, sepertinya sisa fill dan sisa satu. Oke. Kita masukkan lagi task kedua. Ini untuk UX desain UI halaman pembuatan nomor save lagi dan kita assign ke oh di sini saya mau assign ke bagian UI UX teman-teman tadi karena dia belum ada nanti kita assign selanjutnya kita masuk dulu ke bagian membangun bangun oke front end berarti kita masukkan ke yang sebagai front end lalu terakhir mau membuat API untuk menghasilkan Excel yang kita assign ke backend. Oke, seperti itu. Jadi nantinya mereka ini bisa mendapatkan project ini serta mendapatkan task-nya teman-teman. Jadi setelah nanti seluruh task ini dibuat dan di-assign, kita pindah lagi ke menu sini Kanban, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat alur pengerjaannya. Nanti setelah membuat di sini mereka bisa memindahkan teksnya itu ke ready. Lalu mungkin setelah alat sedang dikerjakan, dia bisa pindahkan ke in progress seperti itu. Sampai nanti akan ada ready for test. Ready for test dan kalau misalnya ini memang sudah eh, cocok atau maksudnya sudah bisa untuk dijalankan, kita pindahkan ke down dan sebagai petunjuk bahwa bagian ini udah selesai. Misalnya kayak bagian eh, seperti ini, mendesain UI halaman pengambilan nomor antrean online ini yang udah selesai, berarti kita pindahkan ke bagian dan seperti itu. Di sini kita akan menganalisis kebutuhan sistem untuk pengambilan nomor antrian. Di sini saya sudah buat beberapa kebutuhan, ada 4, yaitu kebutuhan klinik, ada dokumen requirement sistem antrian digital, ada yang kebutuhan fungsional, dan ada yang non-fungsional. Kemudian di sini saya membuat diagram flow proses antrian. Kemudian di sini ada aturan prioritas pasien.
Nah, yang pertama di sini ada pasien dapat melakukan booking antrian secara online, yang dimana pasien melakukan booking antrian secara online ini tanpa harus datang langsung. Yang kedua, memberikan akses real time bagi pasien untuk memantau status antrian mereka. Yang ketiga, sistem mengirimkan notifikasi otomatis ketika nomor antrian sudah dekat, sehingga pasien bisa bersiap tanpa harus menunggu lama di lokasi. Dari sisi fungsional, di sini kita memiliki 5 komponen utama yang harus dijalankan. Yang pertama itu ada sistem harus menyediakan fitur pendaftaran online bagi pasien. Sistem harus menampilkan nomor antrian dan estimasi waktu tunggu. Sistem harus menyediakan fitur pemanggilan antrian oleh admin. Sistem harus mengirimkan notifikasi ke pasien saat nomor hampir dipanggil. Yang terakhir, sistem harus memungkinkan admin mengubah status antrian, menunggu, dipanggil, dan selesai. Untuk memastikan alur kerja tetap terkontrol. Di sini ada kebutuhan non-fungsional yang dirancang dengan mempertimbangkan kualitas dan kenyamanan pengguna, yaitu sistem dapat diakses secara online 24 jam setiap hari, mendukung fleksibilitas pasien. Yang kedua, waktu respon sistem maksimal 3 detik saat memuat data antrian, memastikan pengalaman pengguna yang lancar. Yang ketiga, data pasien harus aman dan terenskripsi sesuai standar perlindungan data pribadi. Yang keempat, sistem harus mudah digunakan oleh semua usia, termasuk lansia atau user friendly. Kemudian yang terakhir ada mendukung perangkat mobile dan desktop, sehingga sistem ini bisa diakses dari berbagai jenis perangkat. Selanjutnya kita akan masuk ke proses antrian di klinik. Di sini pasien melakukan pendaftaran baik secara online maupun langsung di tempat. Di sini adalah titik awal interaksi pasien dengan sistem antrian. Kemudian setelah sistem memberi nomor antrian, yang kedua, sistem memberi nomor antrian. Setelah pendaftaran berhasil, sistem secara otomatis memberikan antrian kepada pasien yang akan digunakan sebagai referensi selama proses menunggu. Di sini ada pasien menunggu. Pasien menunggu sesuai urutan nomor antrian. Informasi estimasi waktu tunggu ditampilkan secara real time agar pasien bisa mempersiapkan diri. Nah, kemudian admin memanggil. Petugas admin memanggil pasien berdasarkan urutan atau prioritas yang telah ditentukan. Pemanggilan ini bisa dilakukan secara manual maupun otomatis melalui sistem. Yang kelima, ada pasien diperiksa. Pasien yang telah dipanggil akan masuk ke ruang pemeriksaan untuk mendapatkan layanan medis sesuai kebutuhan. Nah, di sini status selesai. Setelah pemeriksaan selesai, status pasien akan diperbarui menjadi selesai dalam sistem, menandai akhir dari proses antrian. Kemudian kita masuk ke aturan prioritas pasien. Untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam pelayanan, sistem antrian ini juga dilengkapi dengan prioritas pasien. Terdapat 3 kategori prioritas yang ditetapkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan pasien. Yang pertama ada prioritas 1,
Pasien darurat dilewati otomatis dalam antrian umum. Pasien dengan kondisi darurat akan secara otomatis dilewati dari antrian umum dan langsung diproses. Ini penting untuk memastikan penanganan cepat terhadap kasus-kasus kritis. Yang kedua, ada lansia lebih dari 60 tahun. Pasien lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun mendapatkan jalur prioritas. Sistem ini akan mengidentifikasi usia pasien saat pendaftaran dan memberikan perlakuan khusus dalam antrian. Sedangkan yang terakhir ada pasien umum. Pasien umum akan mengikuti urutan berdasarkan nomor pendaftaran yang diberikan oleh sistem. Sistem ini berlaku untuk pasien tanpa kondisi darurat atau kategori khusus. Jadi, di prioritas pasien itu yang paling diprioritaskan itu adalah pasien darurat, yang kedua adalah lansia lebih dari 60 tahun atau pasien lanjut usia yang berusia di atas 60 tahun. Kemudian pasien umum. Nah, kemudian di sini saya telah memasukkan kebutuhan-kebutuhan sistem untuk pengambilan nomor antrian. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan. Oke, di sini kita buka saja game ayo. Saya sudah buka tadi. Oke, di sini saya mengklik si teks. Oke, kasih lanjut aja. Oke, di sini sudah ada ya. Ini kita jelaskan dulu. Kita menyimpan. Oke, oke. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu desain UX. UX adalah salah satu kesatuan proses desain yang berfokus pada bagaimana suatu aplikasi atau website tampil dan dirasakan oleh pengguna dari awal sampai akhir. Dalam UI UX, tampilan visual UI dan pengalaman pengguna UX tidak dipisahkan karena keduanya saling mendukung. Tampilannya yang rapi dan menarik akan percuma jika alurnya membingungkan, sementara alur yang bagus akan sulit dipakai jika tampilannya tidak jelas. UI mencakup elemen seperti warna, jenis huruf, icon, tombol, jarak antar komponen, dan tata letak yang membuat layar terlebih teratur dan mudah dibaca. UX mencakup aliran langkah pengguna, kemudahan memahami instruksi, kecepatan menyelesaikan tugas, serta perasaan puas atau frustasi setelah menggunakan produk. Dalam konteks tugas kamu, UI UX berarti merancang halaman pengambilan nomor antrian online yang tidak hanya dilihat, tetapi juga sangat mudah digunakan orang awam. Pengguna idealnya bisa langsung mengerti harus mulai dari mana, memilih layanan, mengisi data jika diperlukan, menekan tombol untuk mengambil nomor, lalu melihat dengan jelas nomor antrian, posisi dalam antrian, dan estimasi waktu tunggu. Semua informasi penting harus tampil dengan direksi yang jelas. Misalnya, nomor antrian ditulis besar, sedangkan keterangan tambahan ditulis lebih kecil. Selain itu, setiap aksi pengguna perlu dapat respon yang jelas, seperti pesan sukses, error, atau indikator proses, agar pengguna tidak bingung apakah permintaan mereka sudah tercatat atau belum. UI UX juga memperhatikan konteks pengguna dan masalah nyata yang dialami pengguna pada kasus antrian. Masalah utamanya adalah menunggu yang terlalu lama, tidak tahu nomor berapa, dan khawatir terlewat panggilan. Desain UX yang baik mencoba mengurangi masalah-masalah itu melalui fitur sederhana tetapi efektif. Namun, status antrian yang mudah dipahami, estimasi waktu tunggu, dan mungkin opsi notifikasi dengan begitu, pengguna bisa menunggu di tempat yang lebih nyaman dan ketika gilirannya sudah dekat, sementara pihak lain layanan mendapatkan alur yang lebih teratur. Aspek dari UX konsekuensi dan aksesibilitas. Konsekuensi berarti gaya tombol, warna dan navigasi di setiap bagian sehingga pengguna tidak perlu belajar ulang di setiap layar.
Aksesibilitas berarti desain mempertimbangkan pengguna dengan berbagai kondisi, misalnya huruf cukup besar, kontras warna yang cukup jelas, dan tombol cukup besar untuk ditekan di layar ponsel. Nah, di sini saya sedang merancang desain UI untuk halaman pengambilan nomor antrian online dengan tampilan sederhana dan intuitif. Fitur utama desain ini mencakup pilihan layanan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu tombol tombol ambil tombol antrian yang menonjol yang mudah diakses. Ketiga itu tampilan nomor antrian jelas dan mudah dibaca. Nah, desain ini saya buat dengan prinsip meminimaliskan untuk memastikan kemudahan pengguna bagi semua kalangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman pengguna lancar dan efisien dan pengambilan nomor antrian. Nah, di sini saya sudah menyertakan lampirannya seperti begini: layanan umum, prioritas, custom service. Oke, di sini ada, kalau yang warna biru itu adalah tombol untuk reguler atau standar. Kalau yang hijau itu adalah layanan yang didahulukan atau cepat. Kalau yang orange itu adalah tombol untuk layanan yang membutuhkan penanganan atau yang lebih lama. Inilah gambarnya. Kita bisa lihat saja. Sini ada poin, ada pengalaman pengguna desain. Ya, itulah tampilan dari Taiga ini. Oke, demikian saya ucapkan terima kasih. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menggunakan platform manajemen proyek Taiga untuk mengelola tugas pembuatan halaman front-end sistem pengambilan nomor antrian. Sebelumnya, jika kalian belum login ke Taiga, kalian bisa login dengan menggunakan GitHub ataupun menggunakan email. Nah, pertama-tama saya membuka aplikasi Taiga dan masuk ke project yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Kalian bisa saja langsung masuk ke Kanban. Nah, di dalam menu Kanban, kita bisa melihat semua tugas yang dibagi sesuai dengan statusnya. Kebetulan, tas saya adalah nomor 4 seperti yang terlihat di sini. Saat saya klik, terlihat detail tugas termasuk deskripsi, siapa yang mengerjakan, dan status tugasnya. Kebetulan di sini statusnya masih new, jadi kita akan ubah menjadi in progress dengan menandakan bahwa tugas ini sedang dalam pengerjaan. Nah, di sini saya juga akan menambahkan komentar sebagai laporan dari progres. Kalian bisa mengisi sembarang. Nah, di sini ada kolom drop attachment here. Apa fungsinya? Jadi drop attachment ini berfungsi untuk menaruh tugas yang kalian sudah kerja. Jadi untuk mensubmit tugas yang kalian sudah kerja. Nah, kebetulan tugasnya di sini saya sudah kerja duluan. Berikut adalah tampilannya. Di sini kalian bisa mengambil nomor dan memanggil nomor yang berikutnya. Contohnya di sini saya mengambil nomor 1 dan saya akan memanggil nomor 1. Nah, langsung muncul panggilan hashtag 1. Kita tes lagi ambil nomor. Langsung muncul nomor 2 yang disimpan juga dan muncul waktunya. Di sini terlihat nomor 2 saya ambil pada jam 8 19 menit 26 detik dan kita panggil. Nah, di sini akan muncul juga panggilan kedua. Nah, kita juga bisa mereset semuanya dan mengulang lagi dari nomor antrian yang pertama. Nah, untuk mendrop tugas, kalian bisa pencet tanda plus di sini dan pilih tugas yang akan kalian upload. Dan kalian bisa juga menulis deskripsi dari apa tugas yang kalian buat.
Mohon maaf, sepertinya tombol komennya berada di bawah. Nah, di sini kita bisa tuliskan apa saja yang kita sedang lakukan. Misalnya, tadi saya sudah men-save tugas saya. Jadi di sini kita bisa tulis done dan kita save. Nah, setelah tugas sudah kita lakukan, kita bisa mengganti dari in progress menjadi ready for test. Artinya, tugasnya kita sudah selesai dikerjakan dan siap dicek oleh anggota lain atau anggota kelompok. Setelah nanti misalnya tugasnya sudah selesai dicek, kita bisa langsung ubah ke close. Artinya, tugasnya sudah tidak bisa diakses dan sudah selesai. Dengan menggunakan Taiga, pekerjaan bisa jadi lebih terstruktur, progresnya bisa dilihat secara visual, semua dokumentasi tersimpan dalam satu tempat, dan membantu mengatur alur kerja mulai dari perencanaan sampai dengan selesai. Demikian video mengenai cara penggunaan aplikasi Taiga untuk mengelola pengerjaan tugas membuat halaman front-end dan pengambilan nomor antrian. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dalam proyek Smart Key Management Clinic, tugas saya sebagai backend developer adalah membuat API untuk menghasilkan dan menyimpan nomor antrian. Nah, di sini tugas saya adalah membuat API. Jadi fungsi API adalah untuk menghasilkan dan menyimpan nomor antrian pasien secara online. Nah, tools manajemen proyek yang kami gunakan adalah Taiga ya. Jadi yang kami gunakan adalah Taiga. Eh, Lalu untuk pembagian tugas, karena di sini sudah dibagikan oleh project manager, maka saya akan ke Kanban. Ya, di sini sudah terlihat project yang telah dibuat project manager. Nah, untuk pembagian tugasnya di Tega ini pekerjaan divisualisasikan menggunakan Kanban board ya. Jadi ini sudah terlihat. Terus kita masuk ke yang telah dibagikan. Ya, di sini ada rekan-rekan saya yang ada UX, ada front end. Nah, saya akan masuk ke bagian saya ini. Jadi kalau saya ya, jadi kita hanya bisa melakukan dengan user kita. Gitu. Jadi kita masuk ke membuat API. Nah, di sini tampilannya ya. Jadi ini tasnya. Jadi ini belong untuk saya. Jadi asalnya itu untuk saya yang kerjakan. Sudah ada attachment. Jadi di sini kita bisa taruh link atau file yang akan saya upload gitu. Ini misalnya, nah karena saya tugasnya membuat API ya, walaupun saya belum buat codingannya, tapi saya sudah tahu alurnya ya. Jadi sini saya hanya akan menjelaskan alurnya. Jadi yang pertama dengan apa yang saya kerjakan nanti, dia itu yang pertama adalah untuk generate nomor antrian. Ya, jadi saya bisa tambahkan ya di sini kan ada bagian deskripsi. Jadi saya bisa tulis untuk generate nomor antrian. Terus bisa untuk menyimpan antrian ke database. Lalu terakhir eh, untuk menampilkan nomor antrian terbaru kepada user. Jadi dengan apa yang saya upload, teman-teman saya atau rekan-rekan saya bisa tahu nih yang saya kerjakan nih apa aja ya, lebih jelasnya. Nah, karena saya belum mengerjakan codingnya, bisa saya upload dulu codingan saya yang lama. Jadi misalnya saya mau nambah dua file, ya, ada import database dan index ya. Nah, nah ini udah. Nah, ini kita bisa tambahin deskripsi filenya. Jadi ini deskripsi filenya untuk apa? Jadi misalnya ini bagian pertama. Terus ini untuk import ke database misalnya. Import data ke database gitu. Nah, kita di sini ada gambar file ya. Jadi ini untuk save. Nah, jadi sisa kita upload saja. Nanti dia akan tampil ke bot information. Jadi dia akan menginfokan semua kegiatan
ke rekan-rekan yang ikut dalam project management ini gitu. Terus kita bisa ada ad watchers ya. Jadi ad watchers ini untuk menambahkan ya user atau rekan-rekan saya untuk melihat apa yang saya kerjakan. Jadi mereka bakal melihat project yang atau codingan yang sedang saya lakukan. Misalnya saya mau nambah Gilang sebagai UI UX dan juga Vildan ya untuk melihat project saya. Terus ada project manager misalnya saya tambahkan mereka bertiga ya. Nah, saya udah namakan mereka bertiga nih. Oke, nanti mereka bisa melihat project yang saya lakukan. Oke, ini kita udah save semua. Terus ini ada beberapa fitur yang mungkin harus diketahui ya. Ini ada set due date. Misalnya saya mau kasih tenggat ya. Misalnya saya mau kasih tenggat untuk diri saya sendiri. Saya harus kerjakan ini dalam 1 minggu. Ya, jadi kita save aja gitu. Kenapa kita butuh ini misalnya tenggat tenggat untuk manajer harus seminggu gitu. Kita save. Nah, kita udah tambahin timer untuk kita. Terus di sini ada eh, penanda nih. Kalau misalnya kita ada halangan ya dalam tas kita. Misalnya karena saya itu sangat berhubungan dengan front end ya, misalnya. Jadi saya nih nggak bisa jalan nih tanpa diskusi dengan front end. Jadi tugas saya nggak bisa jalan. Makanya saya bisa kasih tanda nih kalau saya lagi nggak bisa ngelakuin task saya sebagai backend developer atau membuat API untuk menghasilkan dan menyimpan nomor antrian. Terus di sini ada promote to user story ya. Misalnya kita mau create new user untuk ini ya. Jadi kita mau promote tugas kita ke new user story gitu. Set misalnya. Oke. Nah ini udah. Oke. Terus ini ada kunci ya. Ini untuk mengunci ya. Misalnya kenapa kita kunci gitu. Udah nggak bisa kepake. Oke. Atau kita mau hapus ya, tapi jangan karena kita udah buat ya. Nah ini untuk unblock. Terus ini untuk membatalkan. Oke. Terus ini kita bisa tambahkan komen. Misalnya kita bilang, udah nih, duluan ya. Tuh, done. Kayak gitu. Nah ini udah selesai ya contohnya. Kita udah tambah due date, kita udah jelasin tugas-tugas kita. Nah udah. Terus kita balik ke Kanban ya. Terus kita balik. Nah ini untuk, ya ini tadi hasil dari promote user kita ya. Jadi kita ini udah kerja. Terus, nah ini kan ada ya, kan kita udah pindah ya. Jadi kita ini bisa eh, pindahin kita ini masih udah selesai apa belum gitu. Wait. Nah, kita bisa pindahin nih, kita udah selesai apa belum sih? Nanti kita pindahin nih, misalnya ini udah lagi in progress. Tapi ternyata saya udah selesai. Maka kita pindahin ke done. Jadi rekan-rekan saya bisa lihat nih, saya udah selesai gitu. Oke. Kalau kita mau balikin kembali ke sini, bisa nggak bisa? Kayak tadi kita unpromote aja. Oke.
Mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Oh ya, untuk boardnya ya, ini bakal kelihatan apa yang kita lakuin ke semua rekan-rekan kita seperti yang sebutkan. Jadi ada board. Jadi apa yang semua yang kita lakukan itu bakal muncul ke semua member project gitu. Jadi terus di sini juga kelihatan siapa yang lagi aktif, terus itulah, terus semua role dari tim. Misalnya di sini kita bisa lihat saya sebagai back end nih, terus Anissa sebagai desain, terus Wildan sebagai UX, terus Gilang dan ada Rio sebagai produk atau project manager. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa jelasin sebagai backend developer. Oke, terima kasih. Oke, jadi mungkin itu adalah tutorial lengkap bagaimana kami sebagai tim pengelola project Smart Team Management menggunakan Taiga, mulai dari membuat project, nanti menambahkan anggota, membuat user story, membuat task sesuai role, mengatur workflow di Kanban, dan bagaimana uh, para anggota tim ini menyelesaikan tasknya teman-teman. Jadi semoga video ini dapat membantu dan bisa jadi contoh dalam penggunaan tools management project. Jadi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.